Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru semua. Baik, pada malam ini saya akan melakukan pengembasan terhadap pelatihan yang saya lakukan, yaitu pelatihan semangat belajar seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Pada pengembasan ini, saya mempelajari tentang beberapa materi dan juga beberapa video pembelajaran, mulai dari tanggal 19 Februari sampai tanggal 1 Maret 2022 yang dilaksanakan pada aplikasi SIM PKB, Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Baik Bapak dan Ibu, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kreativiti konten dan teknik penceritaan. Pada materi ini akan dipelajari dan akan disampaikan oleh Bapak Edward Suhadi. Dalam materi ini akan disampaikan tentang kemampuan bercerita, apa itu konten, bagaimana cara membuat konten, bagaimana cara agar konten kita itu menarik atau tidaknya di mata umum atau masyarakat. Baik, kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Jadi itu yang dikatakan dengan bercerita, gagasan atau ide yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Baik, apa itu konten? Konten itu adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam membuat sebuah konten. Yang pertama, membuat rencana. Dalam membuat rencana, kita harus matang dalam memilih konten ini kita buat untuk siapa, tujuannya apa, kemudian kita juga harus bisa meminimalisir waktu yang digunakan. Karena biasanya kalau berhubungan dengan konten ini pasti berhubungan dengan paket. Apabila konten yang kita bikin ini waktunya cukup lama, maka masyarakat atau orang lain tidak akan mau menonton konten tersebut. Kenapa? Karena mereka menganggap untuk konten tersebut itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan menghabiskan kuota yang cukup banyak. Kemudian mengeksekusi. Mengeksekusi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembuat konten untuk menelaah mana konten yang paling bagus yang harus dikeluarkannya atau dipasarkan nanti ke khalayak ramai atau penonton. Kemudian yang ketiga adalah memasarkan. Bapak dan Ibu, memasarkan ini maksudnya konten yang sudah kita buat tadi itu kita upload di media sosial, baik YouTube, Facebook, kemudian WA, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Pada aplikasi-aplikasi tersebut, kita sebagai Bapak dan Ibu guru bisa memasarkannya melalui melalui aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi Bapak dan Ibu, pada pelatihan kali ini kita diminta untuk mampu mempergunakan teknologi sebaik mungkin agar bisa kita menyongsong generasi atau gebrakan pendidikan 4.0 nantinya. Baik,
Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat kegiatan berikutnya, apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah kaitan pembelajaran dengan teknologi. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita ketahui saat ini, kaitan pembelajaran dengan teknologi ini sangat bagus, sangat erat sekali. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena tanpa teknologi tidak akan mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Sekarang saja masa pandemi itu sangat menyusahkan sekali Bapak dan Ibu. Kita untuk bisa belajar tatap muka. Harus PPKM lah level 1 bahkan sampai level 4. Jadi dengan teknologi kita mudah memberikan materi kepada peserta didik dan juga siswa-siswa kita. Sehingga mereka juga mampu melaksanakan berbagai materi yang sudah kita berikan melalui media sosial dan aplikasi-aplikasi yang sudah kita tentukan melalui grup wali murid. Bapak dan Ibu, pada masa pandemi ini banyak Bapak dan Ibu guru yang melakukan dan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membuat video pembelajaran. Karena hanya dengan itu bisa menyampaikan materi semaksimal mungkin kepada para peserta didik kita di rumah. Apalagi dengan membludaknya virus COVID-19 sejak tahun 2020 dan bahkan sampai sekarang. Hanya saja sekarang Bapak dan Ibu, kita sudah mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun dibatasi dengan bagi siswa yang sudah vaksin. Jadi kita juga bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah dan juga melalui daring. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Pada materi pembelajaran 3 untuk semangat belajar ini, itu adalah 3 poin yang harus kita pelajari sebagai guru. Dengan demikian, apabila kita mampu menguasai semua materi tersebut, insya Allah kita mampu bersaing nantinya dengan generasi-generasi milenial dan bahkan generasi para siswa yang kita ajar nantinya. Yang kita ajar saat ini Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Materi-materi yang dipelajari pada pelatihan ini itu sangat bermanfaat sekali. Ya, sangat bermanfaat sekali bagi saya dan juga bagi Bapak dan Ibu guru hendaknya. Makanya saya membuatkan beberapa video ini. Mudah-mudahan bisa nantinya bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu, pada materi ini yang dipelajari adalah ada 7 pelajaran atau 7 topik. Yang topik pertama atau pelajaran 1 itu membahas tentang tangguh dan teknologi. Topik kedua membahas tentang critical thinking dan berpikir kritis dan teknologi. Topik yang ketiga atau pelajaran yang ketiga membahas konten dan teknik penceritaan. Pelajaran keempat communication atau komunikasi efektif. Pelajaran kelima empowered teacher. Penerapan kelas campuran. Pelajaran keenam, kolaborasi dan dampak. Dan yang terakhir adalah komplit kemudian menjawab soal-soal tentang materi pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Dan masing-masing pelajaran tersebut dibatasi dengan beberapa soal dan kuis. Kalau untuk soal dan kuis, apabila tidak mencukupi nilai 70% dari yang diharapkan, Bapak dan Ibu tidak bisa melanjutkan materi ke pelajaran berikutnya. Jadi ingat Bapak dan Ibu, untuk pelajaran
di aplikasi SIM PKB ini, walaupun pelajarannya itu mandiri, kita bisa melihat Google dan segala macamnya, hanya saja untuk nilainya atau kompetensi yang didapatkan itu bukan kaleng-kaleng Bapak dan Ibu. Bukan kaleng-kaleng. Kenapa saya bisa sampaikan demikian? Untuk mendapatkan atau melanjutkan pelajaran ke sesi berikutnya, Bapak dan Ibu harus mampu menuntaskan setiap kuis di masing-masing pelajaran tersebut minimal mendapatkan nilai 70. Jadi KKM-nya 70 Bapak dan Ibu. Dan itu berlaku untuk semua pelatihan yang ada pada aplikasi SIM PKB. Pada poin guru belajar, pada poin guru belajar ini. Jadi Bapak dan Ibu harus hati-hati dalam menjawab soal. Kalau tidak tuntas, ulang lagi. Yang penting sampai standarnya adalah nilai 70 atau KKM-nya. Kalau tidak sampai, berarti Bapak dan Ibu gagal. Untuk pengulangan itu juga dibatasi 3 kali. Ada yang 3 kali dan ada hanya 2 kali Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati sebelum melaksanakan pembelajaran dan pelatihan di aplikasi SIM PKB, Bapak dan Ibu baca dulu petunjuknya terlebih dahulu agar nanti tidak diblokir. Nanti sudah diulang-ulang beberapa kali tetapi nilainya juga belum sesuai dengan yang diharapkan, Bapak dan Ibu bisa saja nanti tidak bisa melanjutkan ke aplikasi berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu penjelasan pada malam ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu bermanfaat untuk kenaikan pangkat yang berikutnya dan Bapak dan Ibu bisa memahami dan juga mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah saya ikuti di aplikasi SIM PKB tadi. Oke Bapak dan Ibu, selain kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang pelajaran 1 sampai pelajaran 9 ini, kita juga bisa mendapatkan sertifikat. Dalam sertifikat itu nantinya Bapak dan Ibu ada 32 jam pelajaran dengan nilainya 1. Bahkan ada 48 tapi nilainya masih tetap 1 Bapak dan Ibu. Jadi kita ya terus belajar dan semangat. Oke Bapak dan Ibu, semangat. Demikianlah Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.